Akhir pekan balap Moto3 di Brazil langsung menghadirkan dinamika sejak hari pertama. Lintasan basah, sirkuit baru, dan tekanan adaptasi menjadi tantangan awal bagi seluruh pembalap. Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik Indonesia tertuju pada Veda Ega Pratama. Rookie asal Gunung Kidul ini memulai akhir pekan dengan proses penyesuaian di sesi latihan, lalu menunjukkan peningkatan performa saat persaingan mulai menghangat. Namun perjalanan menuju balapan utama tidak berjalan sepenuhnya mulus. Perubahan kondisi trek hingga kendala teknis lintasan ikut memengaruhi jalannya rangkaian sesi di Brasil. Bagaimana perkembangan lengkap Veda sejak hari pertama hingga penentuan posisi start balapan? Kita simak rangkaiannya. Akhir pekan balap Moto3 seri Brazil dimulai sejak hari Jumat. Pada sesi free practice pertama, para pembalap turun ke lintasan untuk melakukan adaptasi awal terhadap karakter sirkuit serta kondisi trek yang saat itu masih basah akibat hujan. Di tengah situasi yang cukup menantang tersebut, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menutup sesi dengan catatan waktu yang menempatkannya di posisi 8. Hasil ini menjadi langkah awal dalam memahami karakter Autodromo Internasional Ayrton Senna yang relatif baru bagi sebagian besar pembalap. Memasuki sesi berikutnya di hari yang sama, yakni practice session, kondisi lintasan mulai berubah. Beberapa bagian trek masih lembab, namun pembalap sudah mulai menggunakan ban slick untuk mencari ritme lap yang lebih kompetitif. Pada sesi inilah Veda menunjukkan peningkatan performa. Ia mampu menjaga konsistensi lap time dan menutup praktis di posisi ketiga. Catatan waktu tersebut menjadi sangat penting, karena memastikan Veda langsung lolos ke sesi kualifikasi Q2 tanpa harus melalui tahap Q1. Memasuki hari Sabtu, rangkaian dilanjutkan dengan free practice kedua. Berbeda dengan praktis, sesi ini lebih banyak dimanfaatkan untuk simulasi balapan, evaluasi setelan motor, serta pengujian strategi penggunaan ban. Pada sesi ini, Veda menutup latihan di posisi ke-12. Penurunan posisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan performa balap, karena sebagian pembalap yang sudah mengamankan tiket Q2 memanfaatkan sesi ini untuk fokus pada persiapan balapan, sementara pembalap lain masih mengejar catatan waktu untuk memperbesar peluang di kualifikasi. Setelah EFP2, rangkaian seharusnya berlanjut ke sesi kualifikasi untuk menentukan posisi start balapan. Namun situasi tak terduga terjadi di lintasan. Permukaan trek pada bagian lurus utama mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan segera. Akibat kondisi tersebut, sesi kualifikasi Moto3 harus ditunda sambil menunggu keputusan lanjutan dari penyelenggara. Saat kualifikasi akhirnya digelar, persaingan berlangsung ketat dan diwarnai sejumlah insiden. Beberapa pembalap unggulan mengalami kendala akibat terjatuh maupun pembatalan waktu lap. Max Kiles dan Brian Uriarte, yang sebelumnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan, harus kehilangan peluang start di barisan depan dan dipastikan memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Di tengah dinamika tersebut, Veda Ega Pratama mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Ia menutup sesi kualifikasi di posisi keempat, hasil yang menempatkannya di baris kedua grid start. Rangkaian sesi sejak hari Jumat mulai membentuk gambaran awal peta persaingan di seri Brazil. Posisi start yang kompetitif ini menjadi modal penting bagi Veda untuk langsung terlibat dalam persaingan grup depan saat balapan nanti. Kini perhatian tertuju pada puncak akhir pekan. Dengan kondisi lintasan yang masih berubah-ubah serta tekanan persaingan yang semakin meningkat, setiap detail strategi akan berpengaruh pada hasil akhir. Baris kedua di grid memberi peluang nyata bagi Veda untuk membuka kesempatan meraih hasil besar di Brazil. Saat balapan dimulai, ritme, keberanian mengambil momen, serta konsistensi sepanjang lap akan menentukan apakah Veda mampu kembali menghadirkan kejutan di momen Lebaran tahun ini.